Oke, selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofyan Setiawan. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial dari ActionScript 3. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel dan juga function. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat button navigasi dengan ActionScript. Kemudian kita akan memanipulasi movie clip. Kemudian kita akan belajar tentang percabangan dan juga perulangan dan juga menghitung posisi dari objek. Oke, yang pertama saya akan buat button. Kita pilih saja button yang sudah ada di Flash, di Window Common Libraries button. Kemudian kita akan pilih, rencananya saya akan buat nanti tombol stop dan juga untuk play ya. Dan saya akan buat layer baru di sini. Di layer baru dan kita buat sampai frame-nya 90. Oke, tadi ada di eksternal sini dan saya akan drag button play di sini dan juga button stop di sini. Oke. Saya akan menamai button ini dengan nama tombol play. Dan yang di sini adalah tombol stop. Jadi untuk instant name-nya. Jadi nanti ActionScript akan memanggil instance name dan akan diberikan sebuah action listener. Tidak seperti di ActionScript 2, kita bisa menempatkan action langsung di tombol. Kalau misalkan ActionScript 3, kita harus pisahkan. Harus berada di kode khusus. Oke, seperti ini. Saya akan memanggil untuk instant name-nya tadi adalah tombol play dan juga tombol stop. Di sini saya akan menambahkan event listener. Jadi agar nanti tombol itu dapat mengerti event yang sedang terjadi. Misalkan nanti kita akan menambahkan add event listener. Kita akan menambahkan yaitu mouse event. Oke, seperti ini. Dan saat mouse eventnya itu adalah klik. Oke, maksudnya adalah ini nanti ketika mouse diklik maka akan ada event tertentu dan kita akan memanggil callback function. Jadi di sini akan kita berikan callback function yang ketika mouse ini diklik, maksudnya tombol ini diklik, maka akan menjalankan function tertentu. Contoh di sini saya akan berikan function, nama function yaitu fungsi play. Oke, seperti ini. Kemudian kita berikan titik koma. Seperti halnya untuk tombol play, untuk tombol stop juga kita kopas saja seperti ini dan di sini untuk mouse event klik juga. Kemudian di sini saya akan berikan fungsi stop seperti ini. Sebenarnya untuk mouse event ini sangat banyak. Jadi ada double click, kemudian saat di hover dan sebagainya. Dan untuk event listener juga cukup banyak, bisa dilihat di browse di sini, di add di sini, sangat banyak di sini. Oke. Nah, setelah kita menuliskan fungsi callback-nya, maka kita buat fungsi callback-nya. Jadi buat function dan kemudian kita berikan nama fungsi yaitu fungsi play. Kemudian untuk parameternya adalah parameter dari event yaitu mouse event. Oke, seperti ini. Dan fungsinya adalah void. Oke, seperti ini. Jadi tipe void. Dan kemudian kita akan memanggil fungsi untuk play seperti halnya di sini. Oke,
Ini untuk menjalankan timeline. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk fungsi stop, maka kita ganti saja di sini fungsi stop, dan di sini untuk perintahnya itu stop. Jadi ketika nanti tombol play ini diklik, maka akan menjalankan timeline. Kalau tombol stop akan menghentikan timeline. Oke, karena sebelumnya kita berada di kode di sini yaitu stop, maka ini akan berhenti di frame 1. Oke, coba kalau kita jalankan, kita enter. Oke, jadi saat tombol ini di play, maka dia akan berjalan ke frame 2 sampai 90, lalu akan berhenti lagi di frame 1. Coba kalau misalkan kita play dan kemudian kita stop, maka yang terjadi animasinya akan stop dan kita berhenti di frame tertentu. Jadi frame saat animasinya seperti ini. Kemudian kita play lagi, kita stop lagi, kita play lagi, kita stop lagi. Kita play sampai berulang. Oke, jadi ini akan stop seperti itu. Oke, itu untuk membuat button dengan ActionScript ya. Jadi untuk navigasi stop dan play. Selanjutnya saya akan membuat dua buah movie clip, atau ya dua buah ya. Saya akan coba berikan misalkan kotak dengan warna biru untuk movie clip pertama. Ini akan saya ubah. Jadi klik kanan, convert to symbol, kemudian pilih movie clip. Oke. Lalu kemudian saya akan buat movie clip lagi. Saya akan buat kotak seperti ini, dan saya akan beri warna misalkan oranye seperti ini. Dan seperti halnya di sini kita akan convert menjadi movie clip. Oke. Saya akan coba untuk membuat salah satu movie clip ini tidak visible. Jadi kita akan memanfaatkan properties dari visible. Jadi untuk menyembunyikan dari movie clip ini. Oke, karena di sini saya tidak sengaja untuk menempatkan di bagian action, maka kita cut saja, kita save, kemudian kita cut. Kita taruh di sini. Oke. Paste in place. Oke, selanjutnya saya akan beri nama untuk movie clip ini, untuk instance name-nya yaitu MC1. Jadi maksudnya adalah movie clip 1, dan yang di sini itu adalah MC2 untuk movie clip 2 yang orange. Nah, saya akan kembali ke frame action tadi. Oke, saya akan coba untuk berikan spasi. Dan di sini saya akan memanggil yaitu mc1.visible, dan nilainya adalah antara true atau false. True itu untuk tampil, visible untuk menyembunyikan. Jadi ini adalah true misalkan, dan untuk mc2.visible false. Oke. Coba kalau kita jalankan. Nah, ketika tadi untuk MC2 itu bersifat visible false, maka di sini tidak terlihat, di stage-nya tidak terlihat. Sementara untuk MC1 ini terlihat untuk warna biru. Jadi ini digunakan untuk menampilkan objek. Jadi kalau misalkan kita tidak memberikan ini, sebenarnya juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan objek ini sebelumnya bernilai visible false untuk kita tampilkan, maka kita harus mengubah ke true atau mengoverride ke true. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan coba untuk menambahkan tombol di
eksternal sini saya akan tambahkan tombol misalkan oval button green ini adalah sebuah tombol. Coba kalau kita perbesar seperti ini. Oke. Saya akan coba untuk menonaktifkan tombol ini. Jadi caranya adalah saya akan berikan nama, yaitu misalkan tombol 3. Oke. Dan kita akan kembali ke action, kita pilih di sini. Oke. Tadi saya kelewatan lagi. Di sini saya akan cut dan saya taruh di sini. Oke, paste in place. Jadi jangan sampai ini objeknya taruh di sini ya, karena nanti akan membingungkan di frame sini. Saya akan coba berikan di sini insert frame seperti ini. Oke, di button ini tadi saya sudah berikan namanya yaitu tombol 3, kemudian saya akan coba untuk menonaktifkan button ini. Jadi caranya adalah manggil yaitu tombol 3 dot, kemudian propertiesnya yaitu enable seperti ini, dan bersifat true atau false. Kalau true berarti nanti dia aktif, bisa diklik. Kalau misalkan tidak aktif berarti adalah false seperti ini. Dan juga saya akan panggil lagi yaitu tombol 3 dot mouse enable. Oke, seperti ini. Nah, untuk menonaktifkan mouse-nya, maka kita isi dengan false seperti ini. Oke. Kita akan coba untuk komen dulu bagian sini untuk mencoba demo. Jadi kita komen dulu. Dan kemudian kita Ctrl Enter untuk lihat demonya. Jadi ketika ini diklik, keadaannya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba aktifkan untuk perintah enable dan mouse enable, maka yang terjadi adalah bagian sini tidak bisa diklik sama sekali dan tidak ada action. Oke, seperti ini. Jadi ini untuk menonaktifkan tombol, baik itu perintah yang ada di dalamnya maupun tidak bisa diklik. Oke, seperti ini. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memberikan sound di ActionScript 3 ini. Nah, caranya adalah yang pertama kita harus import soundnya dulu. Jadi kita akan import sound. Jadi kita pilih frame, misalkan di layer 4 ini, dan kemudian kita import to library. Agar nanti masuk ke library, untuk soundnya kita pilih background take the back ini, dan kemudian kita open. Oke, masih proses import. Oke, setelah itu setelah masuk ke dalam library, kita akan coba klik kanan properties, dan kemudian kita pilih di bagian ActionScript. Kita akan membuat link antara ActionScript dengan objek yang ada di library. Maka kita harus membuat ActionScript linkage dan kemudian kita export to ActionScript. Nah, di sini yang akan kita gunakan nanti adalah kelas dari linkage ini. Nah, kebetulan saya akan berikan ini dengan kelas, misalkan namanya adalah tes musik. Oke, seperti ini. Kita oke dan kita oke. Kelasnya adalah ini. Nanti kita akan panggil kelasnya. Jadi mengaksesnya menggunakan kelas. Kemudian kita oke. Oke, setelah itu ActionScript linkage-nya sudah ada, yaitu tes musik. Maka kita akan menuju ke bagian action. Di frame action ini kita akan menambahkan yaitu variabel, misalkan untuk menampung musik yaitu musik dengan tipe objek yaitu sound. Oke, dan kemudian kita
akan memanggil untuk konstruktornya dari kelasnya itu, yaitu tes musik tadi yang sudah kita buat. Oke, dan kemudian kita akan panggil variable musik dan berikan function play untuk menjalankan musiknya. Oke, coba kalau kita Ctrl Enter. Ini sebenarnya ada musiknya, tapi karena laptop saya matikan untuk mute untuk rekaman, maka musiknya tidak terdengar, tapi tadi sudah berjalan. Ini jadi cukup ketikan kode ini sudah berjalan untuk musiknya. Kita akan coba sekali lagi. Oke, ini ada suara terdengar musik. Oke, seperti itu. Nah, itu untuk musik. Nah, karena kita hanya cukup mendemokan untuk musiknya, dan nanti kalau misalkan kita nyalakan terus akan mengganggu pembuatan tutorial ini, maka kita komen saja. Jadi ini adalah yang pertama adalah kita import dulu untuk file musiknya bisa menggunakan WAV atau MP3, tapi jangan lupa untuk bitrate-nya itu kalau misalkan ketinggian kadang tidak bisa diekspor di flash, maka kita sesuaikan bitrate-nya, kita import, lalu kemudian di library, jangan lupa untuk klik kanan properties, dan kemudian bagian ActionScript ini di link S ya, kemudian kelasnya ditulis, kita oke, dan kemudian ketikkan kode ini untuk memanggil musiknya. Oke, seperti ini. Di dalam sini ada beberapa bagian play ini ya. Ini sebenarnya ada beberapa variabel tambahan. Jadi variabel untuk memulai musik itu dari misalkan detik berapa dan diulang berapa kali. Contohnya kalau misalkan saya ketikkan seperti ini akan mengulang terus sampai 9.999 kali. Oke, dan dimulai dari awal yaitu 0. Oke, seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan buat tutorial untuk percabangan. Nah, percabangan ini sangat penting dalam pemrograman karena kita bisa menentukan kondisi untuk menjalankan perintah tertentu. Nah, contoh kalau misalkan kita buat sebuah variabel dengan nama benar dan berupa string. Oke, seperti ini. Dan kemudian kita akan buat percabangan. Oke. Percabangannya ini seperti ini. Jadi menggunakan if. Sebenarnya ada percabangan menggunakan switch. Kalau switch itu bisa digunakan untuk percabangan satu nilai. Kalau misalkan if ini lebih fleksibel, jadi kita bisa memasukkan nilai di sini itu untuk perbandingannya itu lebih fleksibel lagi. Oke, kemudian di if ini kita akan coba untuk memanggil variabel a. Variabel a ini adalah sebuah integer dengan nilai 31. Sebelumnya kita sudah bahas di part 2. Jadi kita akan coba berikan a, kita akan cek nilai dari a apakah lebih dari 10, misalkan seperti ini. Oke, karena a ini bersifat tadi number, kita bandingkan dengan number dan kita berikan yaitu lebih dari, seperti ini contoh nih. Dan kita jika kita menggunakan percabangan seperti ini, maka nilai yang harus dikondisikan di sini adalah antara true atau false. Jadi apakah di sini itu bernilai benar atau salah. Oke. Kalau misalkan bernilai benar akan dijalankan. Kalau salah maka akan diteruskan. Oke, contoh di sini saya akan berikan pernyataan kalau misalkan string tadi adalah benar sama dengan a
benar. Oke, ini untuk pernyataannya. Jadi jika A lebih dari 10, maka string benar akan bernilai A benar. Kemudian dalam percabangan itu ada kondisi lain ketika ini salah, yaitu menggunakan else. Kalau misalkan else, kita akan berikan perintah yang berbeda. Misalkan A salah. Oke, seperti ini. Kita akan coba untuk trace variabel benar itu. Benar. Oke, seperti ini. Kemudian kita jalankan. Nah, yang terjadi adalah outputnya yaitu A benar. Karena apa? Karena A tadi adalah nilainya 31 dan dibandingkan dengan 10, apakah lebih dari 10? Jadi benar. Karena 31 lebih dari 10, maka yang dijalankan adalah yang ini. Yang ini tidak dijalankan karena ini tidak memenuhi kondisi. Kecuali kalau misalkan A ini kurang dari 10, maka hasilnya akan menjalankan perintah di sini. Di bagian else ini, maka keterangannya adalah A adalah salah. Kalau misalnya kita jalankan, oke, A salah karena tidak mungkin 31 itu lebih kecil dari 10. Contohnya seperti itu. Sebenarnya ada keadaan lain. Misalkan kita berikan else if. Kemudian kita berikan keadaan lain, yaitu A sama dengan 30. Maka A nanti salah atau benar, kemudian diberikan else di sini. Benar sama dengan A salah. Oke, seperti ini. Oke. Jadi ada keadaan di mana kita bisa mengecek apakah A ini kurang dari 10, maka yang terjadi adalah dia akan mengecek berikutnya apakah A adalah 31. Kalau misalkan ini tidak terpenuhi, maka else adalah ini salah. Kalau misalkan di sini adalah A sama dengan 31 dan di sini saya akan mengecek 31. Maka yang terjadi ketika kita jalankan, nah, maka yang memenuhi kondisi adalah bagian sini. Jadi jika A kurang dari 10 ini bersifat salah, maka akan menjalankan else if. Else if ini akan mengecek lagi apakah A adalah 31. Jika benar, maka yang dijalankan adalah yang ini, dan yang ini tidak dijalankan. Oke. Dan kita juga bisa menambahi kondisi yang lain. Jika else if ini sangat banyak, bisa kita tambahi di sini untuk kondisi yang lebih rumit lagi. Oke, itu untuk kondisi percabangan. Kemudian kita akan mencoba untuk perulangan. Nah, perulangan di sini ada banyak, contohnya menggunakan while, for, dan kita akan menggunakan yang namanya for. Oke, seperti ini. Oke, jadi for ini akan melakukan perulangan terhadap kondisi. Contohnya kalau misalkan saya akan buat variabel misalkan angka 1, misalkan nilainya ini adalah sebuah integer dengan nilai yaitu 10, misalkan seperti ini. Dan kemudian untuk for-nya, nah di for ini ada 3 expression ya, 3 statement. 3 statement itu yang pertama adalah untuk nilai yang untuk memulai, yang kedua untuk pengecekan, dan yang ketiga untuk decrement atau increment. Nah, yang pertama adalah saya akan buat variabel ini untuk permulaan. Jadi gunakan
misalkan I, kemudian tipenya adalah integer, dan nilainya adalah 0. Oke, dan kemudian kita akan bandingkan I kurang dari angka 1. Oke, dan kemudian I plus plus seperti ini. Kita akan coba untuk trace. Oke, seperti ini, yaitu I. Kita akan coba jalankan. Maka yang terjadi adalah adanya perulangan dari 0 sampai 9. Jadi maksudnya adalah yang untuk nilai angka ini adalah 1. Jadi yang dimulai itu adalah dari angka 0. Jadi kita akan mengecek apakah 0 ini kurang dari angka 1. Jadi apakah 0 kurang dari 10? Jika iya, maka akan di plus-plus untuk nilainya nanti, dan ini akan di trace. Jadi yang di nilainya yaitu 0. Dan kemudian ini akan mengulang lagi selama kondisi ini masih benar. Maka apakah setelah di plus-plus tadi, selanjutnya adalah setelah 0 adalah 1, misalkan seperti ini. Jadi sebelumnya 0, nilainya di sini akan berubah menjadi 1. Jadi apakah 1 ini lebih kurang dari 10? Maka jika iya, maka akan diulang lagi, dan di sini akan ditulis 1. Oke, outputnya seperti ini. Apakah 2 kurang dari 10? Jika iya, maka akan di sini sampai 9. Jadi ketika sudah sampai 9, apakah 9 kurang dari 10? Jika benar, akan di plus-plus nilainya. Untuk perulangan berikutnya adalah 10. Jika ini sudah misalkan sampai 10, apakah 10 ini kurang dari 10? Maka hasilnya adalah salah. Maka ini akan ditutup, tidak akan di trace lagi, karena ini tidak memenuhi kondisi di sini. Oke, seperti itu. Jadi ulangannya adalah 0 sampai 9 seperti ini. Contoh kalau misalkan kita akan memulai dari 1, dan di sini saya akan berikan keadaan, yaitu ketika I ini kurang dari sama dengan. Oke, kalau misalkan seperti itu, maka kita bisa lihat outputnya. Maka yang terjadi adalah perulangan antara 1 sampai 10. Kenapa? Karena kita mulai dari angka 1, bukan dari angka 0, dan kemudian ada keterangan yaitu kurang dari sama dengan. Jadi ketika keadaan ini sudah sampai 9 dan sampai 10, ketika 10 kurang dari sama dengan 10, maka hasilnya benar, maka akan ditulis. Ketika ini nilainya misalkan 11 dan juga di sini tidak memenuhi kondisi, apakah 11 kurang dari sama dengan 10, maka hasilnya salah, maka tidak akan diteruskan. Maka perulangannya akan terhenti. Dan di sini outputnya adalah 1 sampai 10. Seperti itu. Oke, saya akan coba untuk memberikan perulangan untuk array. Sebelumnya kita sudah mengetikkan di array itu ada yang namanya array buah-buah. Kita bisa lihat di atas. Oke, buah-buah seperti ini kita akan panggil. Jadi ada variabel buah array, ada jeruk, pisang, dan mangga. Kita akan coba panggil di sini. Oke. Buah-buah. Oke. Untuk menghitung dari panjang range dari array, maka kita butuhkan properti yaitu length seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi kalau misalkan kita buat integer, kita langsung tuliskan seperti ini. Kalau misalkan length atau string, kalau misalkan array atau string, maka kita butuhkan length seperti ini.
Dan kemudian kita akan coba trace, misalkan buah seperti ini. Dan kemudian karena array itu menggunakan yang namanya index, jadi di sini kita bisa lihat. Nah, di sini tuh ada yang namanya jeruk, pisang, dan mangga. Untuk jeruk ini adalah indeksnya itu ada yang pertama atau 0. Jadi dihitung dari 0 kalau misalkan array. Ini adalah indeks 0, ini untuk indeks 1, dan ini untuk indeks 2. Dan mengetikkannya adalah kita membutuhkan yang namanya kurung siku seperti ini, dan ini untuk mengisi indeks keberapa, misalkan 0 atau 1 atau 2. Maka untuk menghitungnya kita gunakan i, karena i nanti akan mengisi untuk indeks itu 0, 1, atau 2. Kalau misalkan kita seperti ini, kita akan trace. Coba kalau misalkan kita Ctrl Enter, oke, sepertinya ada sedikit kesalahan. Oke, jadi sebelumnya adalah ada sedikit error karena untuk variabel ini sudah saya gunakan. Jadi saya coba akan gunakan ini adalah J. Oke. Dan ini juga J. Kemudian kita Ctrl Enter. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ada perulangan untuk menampilkan isi dari array tersebut, yaitu jeruk, pisang, dan mangga. Seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat yang namanya movie clip. Jadi saya akan buat movie clip sederhana menggunakan oval tool seperti ini dengan warna misalkan warna ungu. Oke, seperti ini. Saya akan buat movie clip dari sini, kemudian kita convert to symbol, pilih movie clip. Nah, di sini saya akan berikan instant name. Misalkan untuk movie clip ini adalah MC3. Sebelumnya di sini sudah saya namai untuk MC1, MC2 di sini untuk MC3. Oke, selanjutnya saya akan coba untuk mengetahui posisi dari movie clip tersebut. Caranya adalah kita akan buat misalkan variabel nilai X dengan tipe misalkan number seperti ini, dan kemudian kita akan panggil yaitu MC3, dan untuk mengetahui nilai X nya maka kita ketikkan X, ini properti X. Oke, kemudian kita akan buat variabel untuk nilai Y. Titik 2 tipenya adalah number, kemudian mc3.y. Oke, seperti ini. Maka ini akan menampung nilai posisi dari movie clip dari sumbu X, dan ini untuk sumbu Y. Kemudian kita akan coba trace, lalu kemudian kita akan coba berikan output misalkan X nya berapa, misalkan di sini nilai X, kemudian kita plus untuk nilai selanjutnya yaitu Y, kita beri keterangan koma dan Y spasi, dan kemudian kita isikan yaitu nilai Y seperti ini. Kalau misalkan kita coba ekspor, maka hasilnya adalah untuk movie clip 3 ini posisinya di X itu adalah 392,95, untuk Y nya yaitu 229. Coba kalau misalkan ini akan saya geser ke sini, misalkan ketika kita jalankan, maka posisinya berubah menjadi 475,95, untuk Y nya yaitu 31. Oke, saya akan coba ubah lagi posisinya di sini, kemudian Ctrl Enter. Nah, posisinya untuk X nya adalah 1, Y nya adalah 31. Nah, seperti itu. Itu untuk membuat menentukan posisi dari X dan Y movie clip, untuk mengetahui nilai posisi ya. Kalau misalkan kita keluarkan di sini,
maka posisinya akan melebihi dari X-nya untuk properti dokumen. Oke, contohnya di sini adalah kita gunakan 550, jadi X-nya pasti akan lebih dari situ. Kemudian kita coba Ctrl Enter. Nah, X-nya adalah 564, jadi lebih dari 550 tadi ya. Oke, seperti ini. Kita coba save. Oke, itu tadi untuk bagaimana membuat button dengan AccessScript 2. Untuk stop dan play kita bisa lihat di sini kodenya seperti ini. Dan kemudian kita juga memanipulasi movie clip dan juga tombol. Jadi kita buat movie clipnya visible atau not visible, kemudian buttonnya ini kita nonaktifkan. Kemudian tadi kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana play sound menggunakan AccessScript, dan kemudian kita buat percabangan menggunakan if seperti ini, if else, if seperti ini. Dan kemudian kita buat perulangan, baik itu untuk perulangan angka maupun perulangan dari array, dan yang terakhir kita mengetahui posisi X dan Y dari objek atau movie clip. Oke, itu untuk tutorial part 3. Dan selanjutnya untuk part 4 kita akan belajar tentang untuk go to and stop, untuk menuju ke frame tertentu, kemudian untuk lanjut ke frame berikutnya, kemudian untuk istilahnya menuju bagian movie clip atau mengakses bagian root menggunakan tombol dalam movie clip. Nah, seperti itu. Kita akan coba nanti di bagian part 4. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Junior Dev dan share video-videonya. Jika masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan di sini. Oke, selanjutnya kita akan bertemu di part 4. Oke, sekian dan terima kasih.